memegang kitab sucinya siapa? Isa alaihissalam, karena rentang waktu antara Rasulullah Nabi Muhammad dengan Isa itu 400 tahun lamanya. Itu yang disebut dengan masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan misi risalah antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Para sejarawan menyebut 400 tahun. Sudah lama sekali. Lama sekali. Sehingga kemudian agama itu sudah dipongkal-pengkolkan kemana saja. Tapi di Makkah waktu itu atas izin Allah, qadarullah, Allah menyimpan seseorang yang masih taat dan memegang kitab suci yang orisinil, kitab Injil itu. Dan itu adalah pamandanya sendiri, Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Ketika perilaku suaminya ini makin hari makin aneh-aneh, dia senang keluar malam, pulang pagi, keluar malam, pulang pagi, gitu ya. Ini mana aneh juga ini. Lama-lama setiap mau keluar minta bekal, gitu ya. Bekalnya habis baru pulang ke rumah. Ini ibu sampai kayak gini, ini calon nabi nih. Pulang malam ya, berangkat malam, pulang pagi nih ya. Ini saya wasiatkan nih ke semuanya, jangan takut ini. Ini akan menjadi nabi penutup zaman, sebab zaman gitu kira-kira. Iya, jangan digelari Bang Thayyib, jangan. Ini calon nabi nih, kayak gini. Khadijah kan begitu, dia gelisah. Ada apa dengan suami? Ada apa dengan Muhammad? Waktu itu belum menjadi nabi. Kemudian dikonsultasikan ke pamannya. Pamannya itu membimbing. Sampai kemudian pada titik-titik krusialnya, ketika Muhammad mengatakan, wa inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku ini seorang hamba utusan Allah buat kalian semua. Waktu itu memang ada jeda waktu, bukan tidak yakin, tapi masih ada sedikit keraguan dalam diri siapa? Khadijah. Makanya dia sekali lagi konsultasi kepada pamandanya Waraqah. Dan ini kemudian yang membuat keteguhan dan ketegasan hati Khadijah waktu itu benar-benar 100%. Waraqah waktu itu berkata, demi Allah, demi Rabbku, walladhi biyadi, walladhi nafsi biyadi, dengan zat yang diriku berada pada genggamannya, sekiranya aku masih hidup di zaman esok ketika Muhammad benar-benar dia sudah diangkat menjadi nabi, ketahuilah wahai Khadijah, maka akulah orang yang pertama kali akan mengimaninya. Beruntung benar kau Khadijah, sebab zamanmu telah menerima nabi, dan kau sangat beruntung karena nabi itu adalah suamimu sendiri. Bagaimana kau tidak akan beriman kepada manusia mulia itu? Maka dengan setengah berlari Khadijah pulang ke rumahnya. Dia mendapati suaminya tanpa ragu waktu itu langsung membayatkan dirinya kepada Rasulullah. Inni amantu bika ya Rasulullah. Itu kalimat ini. Itu hanya berdua, belum ada siapapun. Sementara di tengahnya dia dikelilingi oleh orang-orang yang semuanya menolak. Tak ada orang baik waktu itu. Andai pun ada orang baik, tidak sebaik orang-orang yang memang seperti beriman seperti kita. Semuanya berbeda sih. Siapa yang baik di antara orang-orang waktu itu? Sedikit. Di antara orang-orang itu, walaupun dia kafir, tapi baik kepada Rasulullah, ya pamandanya sendiri juga, Abu Talib. Selebihnya mereka memusuhi Nabi. Zaman ke zaman, waktu ke waktu, kemudian Allah Ta'ala bantu pertolongannya, yang kemudian mengikut Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam tafsirnya yang terkenal sekali, tafsir Al-Mubarakfuri, dan beliau menjelaskan, kata beliau dengan berbagai data yang beliau miliki, umat Islam ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih berjumlah 300 sampai 350 ribu orang. Dari hanya 1-2 orang. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada kita. Titik tekannya lagi-lagi kepada sejarah, bahwa ternyata yang menjadi penentang utama dakwah itu di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekalipun ialah keluarganya sendiri. Ya, lebih mengerikan lagi ketika Rasulullah dihadapkan kepada musuh tapi tak terlihat musuh. Ya, bukan tapi seolah sama. Ya, di luar tapi seolah di dalam. Ini kalau saya meminjam istilah Al-Banna dengan sebutan kam laisa fina, kam laisa minna, kam minna laisa fina, wa kam fina laisa minna. Gitu ya. Dalam dakwah itu kita harus punya prinsip, curiga tak boleh tapi waspada harus, gitu ya. Curiga tak boleh tapi waspada
harus. Curiga tak boleh, hati-hati mah kudu, tidak boleh kita serampangan. Gitu, karena ternyata terlalu banyak orang semisal seperti kita, bajunya sama, seragamnya sama, gitu ya, kopiahnya sama, sepatunya sama, yelnya sama, lagunya sama, semuanya sama. Tapi sejatinya laisa minna, dia bukan kita, dia bukan bagian dari kita. Tetapi kita lihat di ujung sana, orang yang terlihat seolah-olah berbeda, bajunya tak sama, pengakuannya tak sama, benderanya tak sama, organisasinya tak sama, tapi dia fina, bagian dari kita. Betapapun terlihat berbeda, tapi nyatanya sama. Rasulullah pun pernah diuji dengan fenomena seperti ini. Kurang baik apa Abu Thalib kepada Nabi? Siapa yang selama ini pasang badan untuk membela Nabi ketika ada satu orang kafir saja yang menyentuh Nabi? Apa kata beliau? Jangan sekali-kali kau sentuh Muhammad sebelum kau membunuh aku. Tak main-main. Makanya orang-orang kafir dan para sejarawan kemudian mengakui sebenarnya Abu Thalib itu yakin dengan siapa? Muhammad. Tak mungkin dia membela mati-matian Muhammad kalau dia tak yakin. Yang kedua, bukti bahwa sebenarnya Abu Thalib itu yakin kepada Muhammad bahwa dia benar, apa? Dari semenjak kecil Ali dititipkan ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Dari semenjak kecil Ali dititipkan siapa? Muhammad dan Khadijah. Krusial, semakin krusial kisah ini, Mas. Begitu dramatisnya perasaan Nabi. Lebih-lebih ketika di akhir penghujung umur siapa? Abu Thalib. Orang yang selama ini dimintakan kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada orang yang aku cintai, berikan hidayah kepada orang yang aku cintai, berikan hidayah kepada orang yang aku cintai. Dan sejarah sore waktu itu sekitar Bada Asar membuktikan Allah tak memilih orang itu. Sakit kan? Sakit. Ya. Muhammad di luar kapasitasnya sebagai seorang rasul, dia manusia biasa. Teriaklah Allah sekencang-kencangnya kan? Rabb, kalau bukan dia, kalau bukan karena dia Abu Thalib, hari ini kau tidak akan ada yang menyembah. Gitu bahasanya. Ini doa jangan diikutin oleh ibu bapak ya, enggak boleh. Ini khususan buat siapa? Nabi. Ini kan mandan sarkas gitu ya, mandan kasar ke Allah. Rabb, mengapa sih kau susah memberikan hidayah kepada orang yang telah banyak jasa ini? Abu Thalib itu begitu banyak jasanya. Saat aku dihina orang, dia yang bela. Saat aku diancam, dia yang melindungi. Saat aku diusir oleh kaum-kaum, maka dia yang pasang badan. Apa susahnya kau memberikan hidayah kepada orang ini? Kalau bukan karena dia, hari ini kau tidak ada yang menyembah. Itu Rasulullah berdoa seperti itu, mengangkatkan tangan tinggi-tinggi, maaf cakap, sampai ke yang putihnya itu kelihatan. Lalu kita kan hitam ya, dia mah putih gitu ya. Kelihatan, doanya kuat, doanya kencang. Macam kita kalau lagi butuhkan itu, saya bukan kita lah Kak Imam. Kalau saya butuhkan doanya Allah gitu. Saya gitu. Hari-hari biasa kalau nggak lagi butuh aja biasa aja gitu. Tapi kalau lagi kepentok kebutuhan kan gitu. Ya Allah. Rasulullah gitu. Hanya konteksnya saja yang beda gitu ya. Kalau kita mah kepentok setoran, kepentok ini itu gitu lah. Akhir bulan belum juga kebagian gitu. Biasanya doanya mandan kenceng gitu. Ya Allah. Mohon maaf saya nggak nyinggung ya, enggak. Ini mas saya begitu gitu. Saya begitu biasanya. Nabi Muhammad pun begitu serius beliau berdoa kepada Allah sebagai bentuk ungkapan rasanya yang selama ini begitu gel gitu ya. Maka dia berprotes ke Allah dengan nada yang tinggi. Sampai kemudian Abu Bakar mengingatkannya, "Kaffa ya Rasulullah, cukup sudah ya Rasulullah, cukup. Itu sudah terlalu kasar." Rasulullah diingatkan. Gitu ya. Betapa beratnya Rasulullah membawa mereka. Sampai pun pada akhirnya ketika tengokan terakhir ke sebelah kiri, Abu Thalib mengatakan, "Na'am, ana fi millati abai wa ummahati." Muhammad, ketahuilah, aku tetap berada pada agama nenek moyang. Rasulullah nangis sejadi-jadinya, penyesalan yang tak ada akhirnya, tapi pun kemudian Abu Bakar mengingatkan beliau dalam berbagai kalimat-kalimatnya. Makanya pantaslah kalau sepeninggal beliau orang yang diangkat layak menjadi khalifah itu siapa? Abu Bakar. Karena banyak hal memperlihatkan kepada kita Abu Bakar itu di antara semua sahabat yang paling dewasa dalam menyikapi keadaan.
Termasuk ketika wafatnya Rasulullah, Umar teriak-teriak, "Man qala Muhammadun qad qatal, man qala Muhammadun qad mata, qad qutil." Siapa yang berkata Muhammad telah mati, aku bunuh dia. Begitu. Saking cintanya dia kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah-marah dia sepanjang jalan. Kemudian dia ngamuk-ngamuk di tempat kerumunan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketika meninggalnya beliau. Kemudian pula ia mengingatkan Umar siapa? Abu Bakar pula. Jadi inilah bagian dari sepenggal sejarah yang panjang. Sebenarnya saya tak usah menceritakan dan mengulang-ulang ini ibu bapak, karena Quran itu ada di rumah ibu bapak, karena Quran itu ada di kamar ibu bapak, karena Quran itu ada di tempat kita semuanya. Jadi basi sebenarnya saya kalau ngomong kayak gini di hadapan ibu bapak ya. Mudah-mudahan saja manfaat, berlebihnya mohon maaf. Sudah lebih 1,5 jam kayaknya ini. Kang Rahmat, saya tidak diingatkan. Terima kasih Sahibul Bait Kang Haji. Ini orang yang baik sekali ke saya. Dan ibu bapak terima kasih juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semuanya. Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang barakah buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.